Halo BXB viewers, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cross-cultural understanding. Ini adalah kelanjutan dari materi pertama kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor lebih jauh tentang contoh nyata dari cross-cultural understanding dan cross-cultural misunderstanding. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang apa itu culture, apa itu cross-cultural understanding, apa itu cross-cultural misunderstanding, dan dari situ kita mengetahui bahwa CCU atau CCM ini bisa terjadi dari sebuah fenomena yang sama di mana banyak budaya bertemu dalam sebuah tempat dan akan menjadi cross-cultural understanding atau misunderstanding itu bergantung pada bagaimana orang-orang tersebut dalam situasi itu memposisikan dirinya. Kalau mereka bisa memposisikan secara positif, maka akan terjadi cross-cultural understanding, tetapi kalau misalkan mereka menempatkan secara tidak positif, itu akan menjadi cross-cultural misunderstanding. Dan dari sesi kemarin kita juga belajar bahwa CCU dan CCM itu bisa terjadi tidak hanya di lingkup berbagai orang dengan berbagai latar belakang budaya yang mungkin beda negara, beda agama, dan sebagainya, tetapi juga bisa terjadi di sebuah lingkup yang sangat kecil, bahkan bisa terjadi pada interaksi antara dua orang, karena satu orang sendiri itu merepresentasikan satu culture atau satu budaya, seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah mengkaji tentang teorinya, dan sekarang kita akan menelaah lebih jauh tentang contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Nah, contoh pertama ini akan saya ambil dari sebuah kasus yang terjadi di dormitory atau asrama, seperti itu. Sebagaimana yang kita tahu, orang sekolah atau mahasiswa itu juga beberapa dari mereka itu tinggal di asrama, dan pasti di asrama itu ada banyak hal yang terjadi di sana. Nah, biasanya seseorang yang menuju ke asrama itu biasanya diawali dengan perasaan yang sangat antusias karena mungkin mereka merasa senang sudah bisa bebas, terlepas dari rumah, bisa merencanakan apa-apa sendiri, bisa melakukan hal sesuka hatinya, dan sebagainya. Kemudian mereka juga sangat antusias untuk memiliki pengalaman untuk tinggal sendiri, seperti itu ya. Tetapi yang namanya asrama itu biasanya asrama itu satu ruangan ditinggali oleh beberapa orang, bisa 2, 3, 4, tergantung konsep dari asramanya. Nah, disitulah akan ada yang namanya fase masalah apabila sudah kita ketemu dengan istilah seperti ini. My roommates are, temanku seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Ini maksudnya seperti ini. Nah, kita akan menemui masalah pertama itu ketika kita tinggal di sebuah asrama, tinggal dengan beberapa orang, dan kita mendapati bahwa teman kita itu mungkin ada dari mereka yang disgusting atau jorok, tidak bersih, dan sebagainya, lazy, marah, stingy, itu pelit, kemudian slow, itu lambat. Tapi ada juga orang yang merasa kurang suka apabila temannya itu talkative atau cerewet atau bossy, sok ngebos seperti itu ya di dalam satu ruangannya gitu. Terus ada juga yang egoistik, mementingkan diri sendiri, atau juga perfeksionis. Kalau kita perhatikan 4 kategori sifat di sebelah kiri dan kanan ini semuanya berlawanan, dan biasanya setiap orang itu memiliki salah satu klasifikasi ini. Ini satu paket biasanya ya, tapi ada juga yang tidak sepaket seperti itu. Jadi biasanya ada orang yang disgusting, lazy, stingy, slow itu satu karakter miliknya seseorang. Kemudian talkative, bossy, egoistic, perfeksionis itu merupakan satu paket sifatnya seseorang. Tapi bisa jadi orang itu bisa menyesuaikan keadaannya dan juga memiliki multiple karakteristik yang tidak satu paket dengan ini, tapi rata-rata seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemui campur aduk dalam perasaan dan pikiran kita tentang bagaimana kelakuan dan cara berpikir, cara bertindak teman-teman kita dalam satu kamar, itu kita berarti sudah menemukan yang namanya cultural differences. Adanya perbedaan budaya dari orang-orang yang berada di satu tempat dengan kita. Dan cultural differences ini itu berpotensi untuk menyebabkan cultural problems, masalah-masalah budaya dan masalah-masalah sosial.
Nah, merefleksi dengan apa yang telah kita kaji kemarin, ketika ada perbedaan budaya itu nanti akan berujung pada dua hal ya, yang positif dan negatif. Negatif itu apakah kita bisa menerima perbedaan itu, apakah kita akan menolak perbedaan itu. Kalau kita menerimanya, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis di lingkungan kita. Tetapi kalau kita menolak, itu akan menciptakan banyak konflik di sana. Dan harmonisasi lingkungan itu akan membawa cross-cultural understanding, dan konflik-konflik dalam lingkungan itu akan menimbulkan cross-cultural misunderstanding. Dan pertanyaan selanjutnya, kira-kira pada kasus ini yang tadi saya sudah sebutkan, yang kasus tentang living in a dorm, itu mana yang akan menang? Apakah di lingkungan itu akan terjadi cross-cultural understanding? Apakah akan terjadi cross-cultural misunderstanding? Kalau dominannya itu adalah penerimaan dan harmoni, maka akan terjadi CCU. Tapi kalau dominannya adalah penolakan dan konflik, itu akan terjadi CCM. Nah, kita akan mencoba mereka-reka kira-kira skenario akan terjadi CCM itu bagaimana, kemudian skenario akan terjadi CCU itu bagaimana. Kita awali dulu dengan CCM ya. Jadi pada situasi tersebut ketika kita mendapati bahwa sifat teman-teman kita itu kurang kita suka, maka kalau kita ada penolakan, mungkin penolakannya akan berupa 4 hal ini. Yang pertama adalah not communicating, tidak berkomunikasi. Kita malas berkomunikasi sama orang tersebut, meskipun dia satu kamar dengan kita gitu ya, tapi mungkin kita menjadi malas untuk komunikasi. Kemudian kita menyimpan kemarahan atau amarah itu pada diri sendiri. Kemudian kita mungkin membuat balasan secara rahasia, kita ngerjain dia secara rahasia dan sebagainya. Atau yang terakhir, doing what each other just like. Aku melakukan apa yang aku suka, kamu melakukan apa yang aku suka. Nah, tapi kalau kita perhatikan 4 hal ini kalau kita terapkan, kira-kira apakah akan memecahkan masalah? Of course no. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang terus berkepanjangan. Nah, ini adalah salah satu kondisi ilustrasi tentang cross-cultural misunderstanding yang terjadi pada situasi ini. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat skenario seperti apa yang bisa menciptakan cross-cultural understanding dari cultural differences yang ada di case ini. Misalkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa CCU itu selalu diawali dengan acceptance atau menerima. Jadi meskipun ada perbedaan, itu orang-orang tersebut itu menerima perbedaan antara diri saya dan juga orang lain, kekurangan orang lain dan sebagainya itu diterima. Nah, ada langkah-langkahnya yang diambil supaya cross-cultural understanding di lingkungan yang berbeda ini terwujud. Yang pertama misalkan itu adalah having heart-to-heart talk. Ada pembicaraan dari hati ke hati. Jadi semacam curhat seperti itu. Orang-orang di dalam kamar itu mencurhatkan masalahnya apa, keluhannya apa, dan sebagainya untuk saling mencoba memahami. Setelah itu, membuat peraturan-peraturan dalam ruangan. Ya sih, meskipun ruangan kamar itu kan sebuah lingkungan yang sangat informal ya, tetapi kalau misalkan kita biarkan begitu saja, kadang-kadang akan timbul banyak masalah karena tidak ada peraturan. Maka sebenarnya membuat peraturan dalam kamar kalau kita berada dalam sebuah asrama itu sebenarnya sangat bagus karena bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama-sama. Nah, kita juga bisa meng-apply punishment. Ada semacam punishment yang dibuat kalau misalkan ada member A atau B dari kamar itu melakukan pelanggaran, itu bisa dikasih hukuman. Hukumannya bisa macam-macam, bisa hukuman berupa misalkan harus memberikan uang kas terhadap kamar untuk keperluan kamar dan sebagainya, atau dihukum untuk membersihkan bednya dari semua member dan sebagainya, atau membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Intinya seperti itu ya, itu fungsinya untuk mendidik. Bisa juga untuk memiliki beberapa fleksibilitas
di dalam kamar. Jadi meskipun ada rule atau peraturan itu supaya membuat atmosfernya itu enak di kamar, meskipun ada peraturan ya harus ada fleksibilitas juga. Kalau misalkan dilanggar sekali, 2 kali mungkin bisa dikasih dengan teguran. Tapi kalau misalkan tidak bekerja seperti itu, sudah ditegur, ya udah berarti harus menuju ke punishment seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi terjadinya cross-cultural understanding dan cross-cultural misunderstanding yang ada dalam lingkungan asrama. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalaminya ya. Jadi ini apa yang saya tawarkan di opsi rejection sama opsi acceptance ini hanyalah contoh saja. Bisa jadi kalian memiliki pandangan lain tentang masalah ini atau perkara ini ya. Jadi nanti bisa di-share juga di kolom komentar. Nah, dari skenario ini kita bisa belajar, paling nggak ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Pelajaran pertama adalah communication is a key to establish CCU. Komunikasi itu adalah kunci untuk membangun cross-cultural understanding. Tanpa komunikasi itu susah, karena komunikasi itu kan yang menjembatani antar orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut yang ada masalah kan. Kalau tanpa berkomunikasi semua ya kapan akan selesainya. Kemudian pelajaran kedua itu adalah membuat kesepakatan bersama yang diciptakan bareng-bareng seperti itu bisa meredakan konflik. Jadi konflik itu bisa diredakan dengan adanya kesepakatan bersama. Salah satunya melalui peraturan kamar itu tadi di kasus ini seperti itu. Oke, sepertinya ini jelas ya. Kedua, ini adalah dalam grup project kelas yang bersifat kelompok seperti itu atau yang membutuhkan teamwork. Nah, di sini sudah ada ilustrasi tentang situasi ideal bagaimana grup project itu dilakukan, di mana setiap orang itu bekerja sama, menyusun, menyelesaikan, mengerjakan, melaporkan project itu. Persis seperti di ilustrasi itu. Namun, kadang-kadang yang terjadi adalah tidak seperti itu, dan mungkin setiap kali grup project itu bersama-sama itu biasanya memiliki kendala yang semisal ya, selalu aja 1 atau 2 member atau beberapa member yang tidak hadir dalam meeting dan sebagainya, tidak pernah membalas chat, kemudian tidak mengerjakan bagian mereka, bersifat individualistik dan sebagainya. Kalau kita sudah menemukan tanda-tanda itu di kelompok kita saat mengerjakan tugas, itu berarti kita sudah menemukan yang namanya cultural differences lagi, di mana setiap member dalam satu kelompok ternyata itu memiliki tingkah yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugas itu ya. Seperti itu. Jadi cultural differences ini juga lah yang menjadi potensi untuk terciptanya banyak masalah dalam kelompok tersebut. Nah, kembali lagi ke seperti yang tadi, bahwa ketika ada cultural differences, apakah kita mau menerima atau menolak, dan nanti akan menentukan apakah akan ada project kelompok yang bersifat harmonis atau penuh dengan konflik, dan nanti juga akan terjadi cultural understanding atau cultural misunderstanding dengan pertanyaan yang sama, di manakah grup itu akan menuju, apakah ke sisi U atau ke sisi M. Seperti itu fenomenanya. Nah, kita kembali lagi ke skenario pertama. Jadi ini skenario rejection. Contohnya ya, kalau misalkan kita ada perkara itu kemudian akan menuju ke cross-cultural misunderstanding, contohnya adalah dengan beberapa hal ini. Misalkan yang pertama, letting them do whatever they want. Jadi member yang masih stay di kelompoknya itu membiarkan orang-orang dengan masalah tersebut melakukan apa yang dia mau. Itu nggak bagus karena bersifat membiarkan. Yang kedua, membuat a chat group without them, membuat grup chat yang baru tanpa mereka. Itu juga sebenarnya nggak bagus. Itu sangat nggak bagus juga. Karena kalau misalkan kita membuat grup baru, orang yang tadinya nggak aktif, maka akan sudah kehilangan update. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita ada seperti apa, dia mungkin malah membiarkan seperti itu ya. Jadi kalau masih dalam satu grup, itu memungkinkan untuk orang tersebut nanti kembali on track ke pekerjaan bersama. Atau yang ketiga, dropping their name on the project report without notifying them. Ini juga nggak bagus karena secara tiba-tiba yang aktif, orang-orang yang aktif itu secara tiba-tiba menghilangkan namanya dia di project reportnya, di laporannya. Meskipun kalau kita rasionalkan ya, 3 langkah ini itu secara kalau kita nalar itu sepertinya masuk akal gitu ya.
Karena ya gimana lagi, orangnya aja seperti itu kan, ya berarti terserah kita kan. Nah, tapi kalau kita biarkan terus berlanjut, itu tidak akan menyelesaikan masalah, nanti tetap akan ada masalah di akhirnya. Daripada melakukan tiga hal ini yang mungkin akan memuaskan hati secara sesaat, mendingan kita akan mencoba langkah-langkah yang bisa akan menimbulkan cross-cultural understanding. Langkahnya misalkan ini, giving a last warning. Memberikan warning terakhir kepada orang-orang yang bermasalah seperti itu sangat penting karena ini kita mau menentukan sebuah keputusan besar di sebuah kelompok kan. Kita akan melakukan langkah seperti ini. Jadi supaya kita nggak dirasa egoistik juga, itu kita memberikan warning terakhir meskipun sudah beberapa kali dikecewakan oleh orang tersebut. Oke, yang kedua, consult with teachers. Kalau misalkan kita sudah mencoba menghubungi tapi tetap tidak direspon sama dia, warning kita terakhir itu, kita seharusnya konsultasi ke guru. Kita ada situasi kelompok seperti ini, bagaimana Pak atau Bu? Kita akan melanjutkan tanpa dia atau bagaimana? Nah, kita akan mengikuti saran dari guru tersebut. Yang terakhir, itu formatting the report as suggested by the teacher. Laporan dari proyek itu akan kita susun sesuai dengan saran dari guru itu. Jadi jangan sampai setiap keputusan yang ada dalam proyek kelompok itu tiba-tiba diputuskan sendiri, karena ini proyeknya kan proyek kelas, misalkan seperti itu ya. Jadi harus ada konsultasi dengan guru dulu, apalagi dengan adanya problem yang semacam ini. Gitu, supaya nanti tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalkan penyelesaian yang model acceptance sama harmoni ini dilakukan, maka akan terjadi cross-cultural understanding. Meskipun nanti orang yang bermasalah itu akan playing defense atau membela diri mereka ketika semua tugas sudah di submit, sudah dinilai, sudah mendapat nilai masing-masing, terus dia kok nggak dapat sendiri, dia mau menggugat gitu ya, itu nggak akan bisa, karena semua proses yang kita lakukan sampai laporan itu dikumpulkan, itu sudah melalui konsultasi dengan guru atau dengan dosen, seperti itu. Jadi ini adalah contoh format ideal atau langkah ideal yang bisa kita lakukan kalau terjadi hal-hal yang semacam ini di sebuah tugas kelompok. Nah, di sini kita juga bisa ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Yang utama adalah giving a final warning avoids drama in the end. Memberikan warning terakhir kepada seseorang yang bermasalah dalam sebuah tim itu akan menghindari drama di akhir. Setelah di ujungnya ya gitu, dan itu tadi sudah disampaikan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya itu adalah decision in a teamwork should follow ethics. Keputusan-keputusan dalam sebuah teamwork itu harus mengikuti etika, tidak boleh dilakukan sesukanya, seperti itu. Ini ada case ketiga. Case ketiga adalah tentang the first child, anak pertama. Nah, siapa ini yang anak pertama dari kalian? Nah, mungkin nanti ceritanya akan relatable sama kalian. Jadi, sebagai kakak memiliki adik itu pasti sangat senang kan? Di awal-awal kita merasa senang, oh adiknya lucu dan sebagainya, suka bermain bersama dan sebagainya, kemana-mana ditemani dan sebagainya. Tapi ada suatu kalanya akan terjadi konflik di antara mereka, atau konflik itu nanti yang akan dibawa malah justru dari mungkin orang tuanya juga gitu ya. Jadi intinya memiliki saudara itu tidak akan selamanya indah, pasti ada konflik-konflik di sana ya. Dan biasanya yang kena siapa kalau ada masalah itu? Yes, your guess is right. The first child biasanya adalah anak pertama, itu yang sering kena, disalahkan dan sebagainya ya. Jadi kadang anak pertama akan seperti ini, dalam hatinya gondok banget dan bilang, I took the most houseworks. Kok aku dikasih pekerjaan paling banyak sih di rumah ini. I get the little attention. Aku paling sedikit dikasih perhatian, pengertian oleh orang tua, oleh semuanya yang ada di rumah. Dan aku paling sering untuk disalahkan. Dia merasa menjadi orang yang paling sedikit dicintai di rumah tersebut, seperti itu. Mungkin kalian kalau menjadi the first child bisa relate seperti ini ya. Dan ini kasusnya tidak hanya 1-2 ya, dan memang rata-rata seperti itu. Ya. Kalau kamu sebagai anak pertama sudah merasakan feeling seperti itu, berarti kamu sudah mendeteksi adanya
perbedaan dan juga masalah. Nah, sekarang kasusnya juga sama, apakah akan ada acceptance dan rejection di sana, kemudian ada harmoni dan juga konflik di sana, apakah cross cultural understanding atau misunderstanding di sana. Pertanyaannya sama. Tetapi karena ini sudah ke case ketiga, saya akan memberikan kesempatan ini untuk kalian. Jadi ini untuk case ketiga tidak akan saya bahas langsung, tetapi saya akan serahkan kepada kalian. Silahkan tulis di kolom komentar tentang pendapat-pendapat kalian. Yang pertama adalah tentang rejection. Kira-kira situasi-situasi apakah yang memungkinkan dari rejection ini pada kasus the first child ini. Kemudian tentang acceptance juga kira-kira possible solutions-nya, penyelesaian masalahnya yang memungkinkan dari case ini itu apa, seperti itu. Dan nanti juga silahkan ditambahi kira-kira 2 pembelajaran yang bisa diambil dari skenario yang kamu buat dari rejection dan acceptance dari kasus ini itu apa. Oke ya, jadi sudah selesai untuk case yang ketiga ini akan saya serahkan kepada kalian. Silahkan disampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita sudah sampai ke penghujung materi. Saya sangat senang sekali untuk menyampaikan materi ini karena memberikan gambaran kepada kalian tentang contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari tentang cross cultural understanding dan cross cultural misunderstanding. Saya sudah tidak sabar untuk membaca komentar-komentar kalian, pendapat-pendapat kalian tentang materi hari ini. Terima kasih.